Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wahyu Aldesya Putri dan Salisa Nandara Piah sebagai tim pro, Cut Putri Melana dan Rifda Afifah Bardan sebagai tim kontra akan membahas apakah obat golongan statin tidak boleh diberikan pada pasien DM karena dapat memperburuk penyakit DM. Sebelum lanjut ke argumen tim pro dan tim kontra, kami akan membahas sedikit tentang statin. Statin merupakan obat penurun kolesterol. Obat ini bekerja dengan cara menghalangi kerja enzim yang digunakan tubuh dalam menghasilkan kolesterol di hati. Statin juga membantu mengurangi plak pada pembuluh darah. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard melaporkan bahwa penggunaan obat golongan statin memiliki kemungkinan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 pada beberapa orang. Apakah hal tersebut benar atau salah? Saya persilakan Wahyu Aldesya Putri sebagai pembicara tim pro pertama untuk menyampaikan argumennya. Saya setuju dengan pernyataan bahwa obat statin dapat memperburuk penyakit DM. Bagaimana dari jurnal yang telah saya baca, yaitu Jurnal Biomedika dan Kesehatan. Next. Selanjutnya, telah dilakukan banyak studi observasional, randomized, controlled trial atau HCPS dan meta-analisis. Di sini telah mengonfirmasi bahwa adanya korelasi kejadian diabetes mellitus atau new onset diabetes mellitus atau NODM setelah inisiasi penggunaan statin, yaitu terjadinya gangguan fungsi sel beta pankreas melalui kalsium channel blocker, maka akan berkurangnya sensitivitas jaringan terhadap insulin. Akibatnya berkuranglah ekspresi GLUT4 sehingga rendahnya kadar adiponektin, dan mekanisme lainnya juga bisa menjadi faktor pencetus NODM ini. Dan juga dari hasil studi sebelumnya juga memperlihatkan bahwa insiden NODM ini pada kelompok penggunaan statin lebih tinggi dibandingkan dengan non-penggunaan statin, yaitu sebesar 1.709 individu atau 7,64% pada grup dengan non-statin. Maka dari karena itu adanya kejadian NODM ini, maka pengonsumsian statin yang sebelumnya memiliki riwayat diabetes mellitus itu akan memperparah keadaan kadar gula darahnya. Selanjutnya, dari jurnal yang lain juga saya membaca, yaitu jurnal Pharmaceutical Science and Clinical Research, bahwa penggunaan statin ini memang berkaitan dengan meningkatnya gula darah puasa pasien, sebagaimana beberapa studi ini telah menunjukkan statin ini dapat menyebabkan hiperglikemia dengan meningkatkan konsentrasi kalsium dalam sel sehingga menyebabkan penurunan peletasan insulin. Dan juga telah dilakukan juga penelitian kepada orang yang menderita diabetes mellitus beserta riwayat penyakit dislipidemia. Setelah mengonsumsi obat statin ini, kadar gula darahnya itu meningkat. Maka dari itu menurut saya statin ini tidak bisa diberikan kepada orang yang mempunyai riwayat diabetes mellitus karena dapat mengganggu update glukosa oleh sel dengan menginduksi perubahan human glukosa transposase 1 atau GLUT1. Selanjutnya juga berdasarkan jurnal yang ketiga yang saya dapatkan, yaitu jurnal Ashifa Jurnal Farmasi. Selanjutnya peningkatan risiko kenaikan standar gula darah ini itu dapat memperkembangkan diabetes mellitus 2 pada penderita diabetes mellitus. Sebagaimana telah diketahui bagi pengguna statin, dengan hasil penelitian bahwa 950 pasien atau 7,8% mengalami kenaikan statin. Dengan hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa
obat golongan statin ini tidak cocok untuk penderita diabetes mellitus. Saya Rifda Fewardan selaku tim kontra kurang setuju dengan argumen tim pro. Saya ingin memberikan argumen penentangan bahwa pernyataan dari tim pro mengenai ketidakbolehan pasien dengan penyakit DM untuk mengonsumsi statin. Dilansir dari jurnal Biomedica 2020 tentang paradigma baru untuk statin, yaitu efek kardioprotektif atau menginduksi diabetes mellitus onset baru. Keuntungan fisiologis dari penggunaan statin saat ini bahkan dihipotesiskan berperan dalam proses patologis terjadinya diabetes, meliputi peningkatan prediksi NO terkait penggunaan statin, merangsang proses apoptosis sel melalui aktivasi kalsium dependent protease kalpain, peningkatan penyerapan LDL plasma, dalam hal ini LDL teroksidasi ke dalam sel beta pankreas akibat penurunan sintesis de novo LDL, dan peningkatan reseptor LDL sel beta, merangsang proses destruksi sel dengan menginduksi aktivasi sistem imun dan mempercepat proses apoptosis sel. Nantinya perlu diketahui nilai kolesterol terakhir ataupun komponennya seperti LDL dan HDL, dan juga nilai trigliserida. Penderita diabetes sendiri bisa mengonsumsi simvastatin, tapi harus dengan resep dokter. Menurut survei selama 10 tahun pada pasien kolesterol, mengonsumsi statin dan tidak, ditemukan ternyata orang yang berobat statin risiko diabetes mellitusnya menjadi meningkat, tapi risiko kematiannya menurun. Sedangkan yang tidak mengkonsumsi statin, risiko diabetesnya memang rendah, tapi kolesterolnya malah meningkat, sehingga angka kematian justru meningkat. Baik, saya Salisa Nandarapiah dari tim Pro ingin memberikan argumen di mana saya membaca jurnal yang berjudul Perbandingan baru penggunaan statin efek kardioprotektif penyebab onset baru diabetes. Next. Nah, di dalam jurnal tersebut baru-baru ini ditemukan sebuah bukti bahwa statin mempengaruhi sensitivitas jaringan terhadap insulin dan sekresi insulin oleh sel B dalam sebuah studi observasional terhadap 8.000 subjek pengguna statin penyebab terjadinya peningkatan kadar glukasa darah. Terdapat beberapa hal yang menyatakan bahwa statin menjadi penyebab DODM melalui mekanisme resintesis insulin di jaringan. Pertama, melalui penurunan fosforilasi insulin reseptor substrat 1 atau IRE1 dan regulator RHOH, dan yang kedua ada penurunan translokasi GLUT4 ke membran sel dan RAB4 protein G dalam proses translokasi GLUT4. Dan yang ketiga, adanya penekanan pembentukan protein membran converlin 1, dan yang keempat melalui proses hambatan sekresi insulin diduga mendasari terjadinya DODM akibat peningkatan influx kolesterol LDL ke dalam sel beta yang menghambat aktivitas glukokinase serta mengganggu metabolisme glukosa dan pemblokiran L-tipe CA2+ channel pada sel beta. Next. Nah, di sini terdapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2, di mana ada kadar gula darah Anda memungkinkan meningkat saat Anda menggunakan statin sehingga bisa mengakibatkan resiko diabetes tipe 2. Next. Nah, saya juga membaca jurnal yang berjudulnya Efek Penggunaan Simvastatin Terhadap Kenaikan Gula Darah Puasa Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Next. Nah, di dalam
jurnal tersebut terdapat ada tabel 4 yaitu kadar gula darah puasa atau GDP setelah penggunaan simpatatin, di mana pada pasien pertama yang mengkonsumsi antidiabetik, metformin dan insulin, kadar GDP sebelum penggunaan simpatatin terdapat kadar 127 dan setelah penggunaan simpatatin maka akan mengalami kenaikan kadar gula darah yaitu 146. Begitu juga dengan pasien sampai pasien yang kelima yaitu mengkonsumsi gliguidon sama akarbos, maka sebelum menggunakan simpatatin terdapat 45 dan setelah penggunaan simpatatin mengalami kenaikan yaitu 156. Selanjutnya. Nah, ada juga jurnal yang saya baca yaitu berjudul Hubungan Penggunaan Obat Simpatatin dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Bayangkari Palembang. Next. Di mana di dalam jurnal tersebut ada pengukuran dilakukan dengan cara memberikan obat diabetes kepada penderita DM, lalu setelah kadar gula darah turun, pasien yang sama diberikan simpatatin selama 1 bulan, ternyata kadar gula darah seluruh pasien kembali meningkat. Maka dari itu, saya kurang setuju orang yang mengalami DM menggunakan simpatatin. Baik, saya Cut Putri Melana selaku tim kontra ingin menanggapi argumen dari tim pro. Berdasarkan beberapa sumber yang ada bahwa pernyataan dari tim pro akan ketidakbolehan pasien dengan penyakit diabetes untuk mengonsumsi statin masih dapat dipatahkan. Kenapa? Karena dilansir dari jurnal Biomedika dan Kesehatan pada tahun 2020 yang tertera pada slide, mereka menyatakan kesimpulan jurnal tersebut bahwa obat golongan statin tetap dipilih untuk dijadikan terapi utama maupun pilihan lain untuk penyakit kardiovaskular ini. Hal yang paling penting seharusnya ialah untuk tetap memonitoring kadar gula darah dari pasien serta memberikan edukasi kepada pasien untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi buah dan sayur, menghindari junk food atau makanan yang berlemak jenuh, dan melakukan aktivitas fisik yang cukup seperti olahraga dan lainnya. Next. Dikutip berdasarkan hellosehat.com, bahwa di sana tertulis pasien yang menderita diabetes tetap dapat mengonsumsi obat golongan statin dengan mengingat bahwa manfaat dari mengonsumsi statin lebih besar untuk menurunkan kadar kolesterol daripada efek sampingnya terhadap kenaikan gula darah. Namun tetap harus mempertimbangkan lebih lanjut terkait dosis yang akan diberikan dan disarankan untuk memulai dari dosis yang rendah karena telah banyak studi yang mengonfirmasi adanya hubungan yang erat antara dosis penggunaan statin dengan DM. Selain itu, tetap wajib menggunakan resep dokter. Next. Selanjutnya, berdasarkan Jurnal Penelitian Kesehatan 2020, yaitu hubungan penggunaan obat simvastatin dengan kadar gula darah penderita DM di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, mengatakan bahwa, next, setelah mereka melakukan penelitian terhadap responden untuk mengonsumsi statin selama 1 bulan, maka tampak bahwa kadar gula darah memang naik, sehingga diduga mengonsumsi statin dapat meningkatkan risiko diabetes sekitar 12%. Namun, setelah diamati bahwa responden dengan aktivitas fisik yang tidak cukuplah yang cenderung mengalami kenaikan kadar gula darah, sehingga mengonsumsi statin bukan menjadi penyebab utama kenaikan gula darah ini, namun dapat dikarenakan kurangnya aktivitas fisik dan pola hidup menyimpang lainnya. Sehingga kembali lagi bahwa mengonsumsi statin akan lebih memberikan manfaat besar untuk menurunkan kolesterol serta dapat memberikan proteksi terhadap jantung daripada efek samping terhadap kenaikan kadar gula darah. Sayangnya kesimpang siuran berita ini mengakibatkan banyak pasien dengan kolesterol tinggi yang akhirnya
berhenti mengonsumsi statin karena takut malah menderita diabetes. Akibatnya kadar kolesterol dalam darah terus naik dan justru meningkatkan risiko kematian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rifda selaku pembuka dalam debat ini. Bagaimana? Apakah ada tanggapan kembali dari tim Pro? Baik, saya selaku tim Pro setelah mempertimbangkan pernyataan dari tim Kontra, kami membenarkan bahwa penderita DM masih bisa menggunakan statin dengan catatan harus di bawah resep dokter dan menjaga pola hidup. Baik, saya kembalikan ke moderator. Adapun hasil akhir atau kesimpulan yang dapat kita tarik, mengutip dari jurnal American Heart Association, telah mengeluarkan pernyataan ilmiah bahwa penggunaan statin hanya menimbulkan risiko minimal 0,2% per tahun. Nah, mengenai kejadian ini, lebih dominan kepada penggunaan statin yang sudah memiliki risiko diabetes. Terdapat studi yang menyatakan bahwa statin memang meningkatkan risiko NODM, sejalan dengan kepatuhan penggunaan obat ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa penurunan risiko kejadian penyakit kardiovaskular pada NODM sejalan dengan meningkatnya kepatuhan penggunaan statin. Argumen yang diberikan oleh tim pro dan tim kontra seimbang, dalam artian pernyataan terkait apakah obat golongan statin tidak boleh diberikan pada pasien DM karena dapat memperburuk penyakit DM, mendapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut bergantung kembali dengan kondisi dan situasi pasien setelah mempertimbangkan keluhan. Namun, orang dengan penyakit DM tetap boleh mengkonsumsi statin sesuai dengan argumen dari tim kontra. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.